informasi bahwa beberapa teman kontraktor itu sempat mengeluhkan sampai saat ini menjelang akhir tahun ini katanya belum terbayar. Oh gitu, Bu. Proyek-proyeknya itu. Siap. Nah, dalam hal ini kan terjadi kontradiktif. Iya, ya. Satu sisi kontraktor kegiatan itu yang ditangani oleh para kontraktor itu tidak terbayar, padahal mereka punya keluarga, punya anak, punya pegawai, juga punya keluarga, punya anak. Ini terabaikan, padahal menyangkut hidup atau hajat hidup orang banyak. Sisi lain, anggaran itu dihambur-hamburkan untuk kegiatan dengan memaksakan diri menghadirkan Habib Syekh yang sebenarnya ditolak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, kabar terkini dari Banyuwangi. Habib Syekh tetap hadir di acara refleksi akhir tahun di Banyuwangi. Ya, karena sudah terlanjur pemerintah daerah mengeluarkan dana, ya tidak tanggung-tanggung, kurang lebih 750 juta buat acara Habib Syekh tersebut. Ya, sangat disayangkan karena menurut warga Banyuwangi, mandor-mandor proyek saja mengeluh karena belum terbayarkan. Aduh. Ya, sampai saat ini kan terjadi pro kontra yang berujung kontroversi dengan hadirnya Habib Syekh. Oh, yang ini ya dikaitkan dengan pelaksanaan refleksi akhir tahun. Siap. Nah, ini kelompok dari PWI, yaitu Pejuang Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah di Banyuwangi ini sampai saat ini gencar. Tetap harga mati Habib Syekh harus tidak dihadirkan di Banyuwangi. Nah, ini tidak sekedar masalah itu. Ternyata di balik kontroversi Habib Syekh ini ada yang sesuatu yang tersembunyi, tengarah dalam hal penganggaran ini. Oh iya, pastinya akan mengkaitkan ke sana, Bung Dani. Ya, seperti yang kita dengar bersama hasil hearing itu ketika ada salah satu peserta hearing di DPRD Banyuwangi menanyakan, jujur, berapa sih sebenarnya anggaran yang disiapkan oleh Pemda untuk menghadirkan Syekh? Bilangnya 100 juta. Itu saya dengar juga katanya hanya untuk penceraman saja, Habib Syekh saja ya. Berarti fantastis ya. Berarti untuk biaya lain-lainnya lebih dari 200 juta ya? Ya, kalau saya dengar sih untuk pengajian itu ada alokasi sekitar 700-an juta. Entah benar atau tidak ya. Tapi itu isu yang berkembang. Karena Pemda sampai saat ini selalu mengunci diri, menutup mata, menutup telinga sehingga nggak sampai terespon. Dan tidak pernah menganut asas keterbukaan informasi dan akuntabilitas ya. Nah, ini menyangkut akuntabilitas. Siap. Oke, Bung Andi. Ya, siap. Selain dari kontroversi Habib Syekh juga menyangkut anggaran, ini ada sisi lain informasi bahwa beberapa teman kontraktor itu sempat mengeluhkan sampai saat ini menjelang akhir tahun ini katanya belum terbayar. Oh gitu, Bu. Proyek-proyeknya itu. Siap. Nah, dalam hal ini kan terjadi kontradiktif. Ya. Satu sisi kontraktor kegiatan itu yang ditangani oleh para kontraktor itu tidak terbayar, padahal mereka punya keluarga, punya anak, punya pegawai, juga punya keluarga, punya anak. Ini terabaikan, padahal menyangkut hidup atau hajat hidup orang banyak. Sisi lain, anggaran itu dihambur-hamburkan untuk kegiatan dengan memaksakan diri menghadirkan Habib Syekh yang sebenarnya ditolak juga. Hanya kegiatan festival padahal itu ya. Seremoni. Ya. Nah, kalau menurut Bung Andi, dengan terjadinya kontradiktif semacam ini gimana ini? Iya, saya memang kalau di masa akhir tahun itu biasanya kalau dari Bung Dani tadi kaitkan dengan pembayaran terhadap para pelaku pelaksana jasa konstruksi. Biasanya memang di akhir tahun ini masa-masa sibuk untuk katakan verifikasi untuk SPJ-nya, Bung Dani. Itu karena sebelum tanggal 1 Januari atau tanggal 25 Desember itu semua peng-SPJ harusnya sudah selesai. Tapi bisa dikaitkan dua hal.
mereka ini pelaksananya udah selesai atau memang belum selesai. Apabila yang tadi Bung Denny katakan ada isu seperti itu, ternyata kontraktor ini sudah melaksanakan kegiatan, namun belum mendapatkan anggaran, tanda kutip, ada apa gitu kan? betul. Terkait dengan apa anggaran yang harusnya harus terbayarkan, harus diselesaikan masa 1 tahun akhir dari tahun 2024 ini, Bung Denny. Ya. Tapi kalau seandainya ini sudah diselesaikan, namun nggak bayar, bisa jadi keuangan pemerintah daerah, tanda kutip, tidak mencukupi. Atau tanda kutip, mereka juga, para pelaku kontraktor ini tidak terbayar atau gagal bayar, Bung Denny. Nah, ini yang menarik, Bung Andi. Ya, Jadi begini, diduga bahwa dana yang tersedia itu boleh kurang atau tidak ada ya, Ya. habis dulu. ya, Nah, ini kemudian ada semacam informasi dari kawan-kawan, entah benar atau tidaknya ya, Ya. tapi patut diduga juga sih. ya betul. Modusnya mereka itu untuk supaya dapat dicairkan dari hasil kerja yang sudah tuntas, Ya. itu biasanya ada beberapa tahapan-tahapan yang harus diulang-ulang, Ya, jadi ya. anggap selesai. Oh, bisa jadi modus gitu ya. Ya, ini kan yang kemarin kita bahas bagian daripada skema-skema busuk ya. Bisa Skema jadi. busuk. Jadi untuk mengelabui atau ngeles semacam ini. Nah, kalau saya dengar juga bahwa akibat daripada ini diawali dengan sebelumnya, Bung Andi. Ya. Sebelumnya ini ada semacam praktek-praktek politik ijon. Oh gitu. Kayak gitu. Siap, siap. Nah, politik ijon ini juga menyangkut proyek. Ya, ya. Nah, menurut Bung Andi, apakah ketidaktersediaan anggaran-anggaran untuk membayar mereka ini efek daripada politik ijon itu yang mungkin uangnya digunakan untuk kegiatan mungkin Ya. ya mungkin sebelumnya kan ada semacam perhelatan pemilihan kepala daerah di Banyuwangi Oh, ya, sebelumnya, yang betul. serentak se-Indonesia. Apakah juga masuk ke wilayah itu untuk pemenangan atau bagaimana? Kalau menurut pandangan Bung Andi ini kan paling peka ya untuk menganalisa Siap. sebuah peristiwa ini. Gimana ini, Bung Andi? Ya, pertama, Bung Denny tadi kan mengkaitkan kontradiktifnya satu kegiatan. Kontradiktifnya adalah yang paling prioritas mungkin anggaran-anggaran yang sifatnya pembangunan fisik misalkan ya. Tetapi ini ada kegiatan yang tadi sifatnya kontradiktif adalah sebuah hanya kalau bisa dibilang ya festival atau apa ibaratnya event acara yang dikaitkan dengan refleksi akhir tahun yang mengundang Habib Syekh. Habib Syekh-nya aja sudah kontradiktif. Ya. Anggarannya juga mungkin Kontroversi ya. artinya dua-duanya bisa dikaitkan, Bung Denny. Kegiatan yang semacam festival atau refleksi akhir tahun itu kan sifatnya hanya seperti apa ya, seremonial ya, Bung Denny ya. Sementara proyek kegiatan ini kan sudah terlaksana dengan progres-progres yang sudah ditetapkan Sesuai regulasinya. sesuai regulasi. Penetapan di anggaran pemerintah daerah sudah tersusun ibaratnya. Kemudian biasanya kalau tadi Bung Denny menyebut satu kontraktor atau satu pelaksana jasa konstruksi, itu lebih kompleks pendukung-pendukung dokumennya, Bung Denny, daripada ibaratnya yang skema untuk refleksi akhir tahun yang ibaratnya itu hanya sebuah acara event, Ya. event tahunan misalkan, Ya, yang sifatnya seremoni. seremonial. Kalau dalam pelaksana jasa konstruksi itu ada aspek perencanaan fisik, Bung Denny, Ya. yang pasti dokumennya lebih kompleks.